Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aidil Aditya dengan NIM 22172002019. Dengan ini saya izinkan saya mempresentasikan sebuah tugas untuk ujian tengah semester. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmatnya dan karunia-Nya saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir semester ini. Dalam penyusunan ini terdiri dari beberapa materi tugas yang sebelumnya sudah dikerjakan, yaitu tugas 2 sampai dengan tugas 4 yang akan dirangkum menjadi satu untuk menjadi salah satu syarat menyelesaikan ujian tengah semester. Dalam proses pengerjaan tugas ini masih banyak kekurangan yang saya kerjakan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang telah membimbing dan mengajarkan beberapa materi yang sebelumnya diajarkan. Jadi pada materi yang kami pelajari kemarin yaitu pertama materi tugas 2. Pada pembelajaran tugas 2 yang diberikan, kami diinstruksikan untuk mencari 3 jurnal dalam satu topik terkait dengan penelitian di bidang teknik elektro. Pada tabel di samping itu terdapat beberapa poin yang harus diisi eh, sesuai jurnal yang dipilih. Ini ada tabel di samping yaitu tabel contoh. Di tabel terdapat metode, gap, judul dan lainnya. Yang dimaksud poin-poin tersebut adalah seperti metode apa yang digunakan, misalnya ini sebagai contoh aja, metode apa yang kita gunakan dan hasil 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 penelitian seperti apa, gapnya itu bagaimana, dan juga daftar penelitiannya harus juga menggunakan tool Zotero. Lanjut ke ini. Nah, di sini ada juga ini contoh dari tabel yang dijelaskan di atas tadi. Ini ada contoh dua dua apa namanya? Dua jurnal yang dikerjakan, yaitu yang pertama itu ada judulnya itu pengujian film, eh, pengujian film tipis sebagai sensor cahaya berbantuan rangkaian elektronika, yang tahunnya itu 2016. Terus pengarangnya itu ada Farida eh, Huriwati, Irawan, dan Kurniadi, dan juga nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan. Sintanya itu S2. Terus metode penelitiannya itu menggunakan metode chemical solution deposition. Jadi ini sebagai contoh aja, sebagai contoh apa yang dipelajari di tugas 2. Dan hasil penelitiannya juga mengatakan telah berhasil merancang perakitan sensor cahaya berbantuan rangkaian elektronika. Sensor cahaya dibuat dari film tipis BST yang ditumbuhkan dengan metode chemical solution deposition CSD. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa perakitan secara elektronik telah berhasil menggerakkan segala fungsi komponen elektronik sehingga sensor cahaya berfungsi secara akurat. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya itu berhasil. Dan juga ada gap. Gap ini lebih ke senjangan atau ketidakselarasan dari hasil penelitian, yaitu ada pertama itu ukuran sensornya masih relatif besar. Terus juga di poin keduanya ada sensornya bias diaplikasikan dengan penerangan jalan. Di poin ketiga juga ada penelitian belum dilakukan kalibrasi. Uh, jadi yang dikerjakan ini adalah menggunakan Zotero uh, untuk mengetahui tahunnya itu kita bisa menggunakan Zotero. Terus juga nama jurnalnya kita kita bisa cari di Google Scholar yang seperti diajarkan oleh Ibu Dokter Yesi. Di sini juga ada poin kedua, contoh tabel itu ya. Contoh jurnalnya itu judulnya adalah alat perekat hama serangga padi sawah menggunakan cahaya dari tenaga surya. Seperti tadi ada judul, ada pengarang dan nama jurnal serta sintah dan metode dan hasil penelitiannya. Lanjut, jadi penjelasan
tabel di atas adalah beberapa contoh topik jurnal tentang teknik elektro. Salah satu contohnya adalah berjudul alat perangkat hama yang tadi dijelaskan oleh saya, yang menggunakan cahaya dari tenaga surya. Seperti penjelasan di atas, terdapat tahun jurnal yaitu tahunnya 2018 dengan pengarangnya adalah Hari Andi Ilham, Rudi Syahta, Vinky Anggara, dan Jamaluddin. Dengan nama jurnal Journal of Affiliate Agricultural Science dan Teknologi. Seperti di atas juga terdapat metode yang digunakan apa dan hasil penelitiannya apa dan gapnya apa. Next, jadi tadi dijelaskan tugas 2. Sekarang masuk materi tugas 3 yang diberikan oleh Bu Yesi. Pada materi yang diberikan di pertemuan ketiga, kami diberikan sebuah materi untuk menganalisis informasi. Pada materi tersebut dijelaskan bagaimana cara kita untuk memulai langkah cerdas untuk melakukan analisis informasi, yaitu beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, menggunakan metode analisis informasi tekstual. Kedua, juga informasi yang penting untuk dianalisis. Pada poin pertama, analisis tekstual yang yaitu mencari analisis dan mencari informasi. Jadi diperlukan strategi agar dapat cepat memahami apa yang dibaca. Lalu ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menganalisis bacaan, yaitu kita menggunakan SQR, yaitu survey, question, read, recite, review. Ada juga SQ4R dan VQ4R. Dan yang kedua itu yaitu kita menggunakan analisa informasi. Untuk dapat menganalisa sebuah teks artikel jurnal dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan, maka kita harus bisa mengenali kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi kita itu bagaimana dan mencari di mana informasi tersebut berada di dalam sebuah artikel. Ah, jadi ada analisa informasi. Yang diperlukan adalah ketika kita mau menganalisa sebuah informasi yang di atas seperti yang dijelaskan tadi, kita membutuhkan data. Jadi data bagaimana bagian yang menyusun sebuah informasi. Data bisa berupa nomor angka, jumlah, persentase, angka besaran berat, isi atau panjang, tahun, bisa ada alamat juga, tempat dan sebagainya. Di mana kita bisa menemukan data? Kita bisa menemukan di abstrak, pendahuluan, latar belakang, masalah, tinjauan, dan literatur. Selain data, kita untuk mencari analisa informasi, kita membutuhkan pernyataan penulis atau peneliti yang merupakan hasil dari kepakarannya atau kesimpulan dari beberapa temuan hasil penelitian yang dikutipnya. Di mana kita bisa menemukannya? Kita bisa menemukannya dari hasil pembahasan, dari kajian literatur, dari kajian teori dan kesimpulan. Ada juga mungkin untuk kita menganalisa informasi, kita juga bisa membutuhkan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh seorang peneliti dalam buku atau jurnal dan dikutip dalam sebuah artikel Di mana kita bisa menemukannya? Kita bisa menemukannya dari di hasil dan pembahasan seperti tadi, sama kajian dan literatur, kajian teori dan kesimpulan. Dan masih banyak poin-poin yang kita butuhkan ketika menganalisa informasi, yaitu seperti teori, definisi, penelitian serupa, dan metodologi. Nah, di tugas 3 ini kami diberikan tugas oleh Bu Yesi, yaitu pada tugas 3 itu diberikan membuat literatur, di mana yang dijelaskan seperti di atas tadi, yaitu bagaimana kita bisa menganalisa informasi dari satu jurnal. Jadi dalam tugas 3 ini kami membuat literatur dari satu jurnal yang meliputi pertanyaan dan jawaban yang dikopi dari teks atau snapshot. Selain itu juga kami juga harus membuat intisari dari jurnal yang dibaca dengan menggunakan tool atau mind map gitu. Jadi seperti tadi yang dijelaskan di atas, kami itu belajar mengenai analisa informasi. Misalnya bagaimana kita membaca sebuah jurnal gitu. Jadi kita harus membutuhkan poin-poin yang penting. Jadi di tugas 3 ini kami diberikan yaitu mengenai ini membuat literatur. Di sini bisa dilihat bahwa di samping ini intisari dari jurnal yang kita baca yaitu menggunakan mind map. Di situ ada pertanyaan apa yang digunakan, misalnya sensor apa yang digunakan, apakah kemampuannya, apa kelebihannya, itu apa namanya yang diberikan tugasnya. Lalu bagaimana kita bisa menjawab itu dengan materi yang dijelaskan tadi, yaitu bagaimana kita bisa menganalisa informasi dan lain sebagainya. Lanjut ke materi tugas 4.
Pada materi tugas 4 kami diberikan tugas membuat referensi, yaitu membuat tinjauan pustaka sebanyak 2 halaman sesuai dengan topik judul yang sudah dibuat dari judul berdasarkan jurnal yang kami gunakan sebelumnya. Yang juga menggunakan tool Zotero yang membuat daftar pustaka dan daftar rujukannya. Dan juga kami juga harus membuat citasi kutipan menggunakan Zotero dengan format Elsevier, contoh pada gambar di bawah ini. Jadi kami pada tugas 4 ini diberikan tugas untuk membuat referensi, yaitu membuat tinjauan pustaka sebanyak minimalnya dua halaman gitu. Jadi kami harus mencari jurnal yang sebelumnya kami kerjakan pada tugas sebelumnya. Kami buat referensi untuk membuat tinjauan pustaka. Uh, untuk kita mengetahui itu, kita harus menggunakan Zotero untuk mengetahui apa namanya daftar-daftar rujukan, daftar pustakanya. Lalu untuk membuat kutipannya juga kita harus menggunakan Zotero, tapi dengan format Elsevier gitu. Jadi contohnya ada pada bawah di bawah ini. Mungkin itu saja yang saya pahami selama tugas 2 dan sampai tugas 4 ini yang diberikan oleh Ibu Yesi. Kurang dan lebihnya mungkin saya mohon maaf. Eh, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.